Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung. Berapa diberi umur? 60 tahun. Dihitung. Berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa, berapa nikmat yang diterima, kemana aja membelanjakan, kemana aja mengguni, hitung oleh Allah. Nah, kalau kita kadang menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta di kabat, hitung 1 juta di kabat, kayaknya pas orang hitung aja orang, sudah bakabat 1 juta, 2 juta. Mau bisa bakul bisi kita, hitung aja orang. Nah, menghitung kayak apa? Mau kada berhitung dulu. Dalam dunia aja susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kadang menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum bil hisab qada. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemarin gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah. Dihitung. Kayaknya subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh. Bayang maghrib, baca Quran, ini itu, alhamdulillah. Oh, tadi aja berbuat dosa di sini, astagfirullah wa atubu. Kita hitung dulu. Kini di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat, hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi, supaya hisab itu mudah kita di akhirat. Nah, kada disulitkan oleh Allah. Hisab secara umum aja. Kada hisab nang detail kada. Nah, hisab secara global nyaman lah kas. Kalau tunggu bijian dihitungi, bah susah payah kita. Nah, itu untuk menghadapi hisab yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisab, ditimbang amal. Ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu bahwa bi syatir radiyah, orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang timbangan amalnya kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah, lalu kita disuruh mencari amal. Mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan? Amal ibadah taat karena kehitungan banyaknya. Wirid, zikir, macam-macam zikir. Macam-macam amalan. Wirid, ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan kayak ini kandalnya nah. Baca sebenarnya hari, kada mayu waktu. Nah, lalu kita disuruh memilih. Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan. Mana yang paling perlu diutamakan. Karena semua kan kada mampu manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqala min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah, ini membantu kita. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma husnul khuluq?" Apa garang baik budi pekerti itu, wahai Rasulullah? Ujar Nabi, tasilu man kata'ak,
engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita memaafkan orang yang menzalim kita, orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini pasahaparna orang bayang. Pahalanya berpahala. Tapi mana kina ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah. Wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya. Membantu untuk timbangan amal kebaikan. Inya ini mau tempe di warung ada zombie hari minum kita. Padahal ini orang sugih. Tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan. Jadi kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumuran nih zombie hari aku makan nih. Hari ininya aku bayariakan. Cuma berapa makan bayari. Padahal ini kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah tapi kita bayari makannya. Itu namanya wa tu'ti man haram. Nah pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah nang memberi kita makan. Nah ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya, ya ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga ada, sirat, iyan siratal mustaqim. Bila kawan barang selamat, bila gugur ke neraka. Nah, ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Salah satu tanggung kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian siratal mustaqim. Nah, sampai nyebarang dah surga sudah, surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ya kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muhsi, kita mesti menghitung bekal kita di akhirat sesuai dengan tahapan-tahapan kita tadi, sesuai dengan apa-apa yang diperlukan dalam tahapan-tahapan itu. Kalau kita bersedia dalam dunia dengan sesuai demikian tadi, kita akan mulus sampai ke dalam surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 59 al-mubdi'u, da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.